yang melalui Tridharma. Ya. Tridharma yang Sangkawei, kelanjutan dari kelenteng-kelenteng tadi. Tokoh yang sangat terkenal adalah Kuetekai. Ya, Kuetekai itu adalah sastrawan, ya, sastrawan Melayu, ya, pujangga sastrawan Melayu Tionghoa yang sangat terkenal. Ya. Dia menerbitkan penerbit Pustika Dharma Sangkau Bakpo, ya, dalam bahasa Melayu. Tulisan-tulisan beliau tentang beliau menulis novel karya sastra yang lain juga. Beliau karena juga tokoh Tridharma, beliau juga menulis ajaran-ajaran Buddhis, ya, ajaran-ajaran Buddhis. Nah, lalu setelah kemerdekaan tahun 1953, ya, pelopori Waisak di Candi Borobudur oleh Tibonan. Tibonan itu siapa? Sokong, ya, hati-hati. Tibonan unik, ya, dia memadukan dua-duanya. Tibonan sendiri adalah aktivis di teosofi, dia juga ketua dari gabungan Sangkau Indonesia. Ya. Jadi dia aktif di Sangkau, juga aktif di teosofi. Ya. Jadi menjadi, ya, orang Indonesia pertama yang menjadi biksu. Tahun 53 setelah perayaan di Borobudur sekitar bulan Juli, yaitu pada saat perayaan Panen Sejit, Abad Sangkau, beliau ditariskan sebagai samanera dengan nama Tize oleh Mahabiksu Pencing. Lalu tahun 54 beliau ke Myanmar, ya, dan memperoleh penampisan biksu dari Mahasi Sayadaw untuk diberi nama Asin Cinaka Kita, ya. Sehingga beliau memiliki dua transmisi, ya, yang sampai sekarang, ya, kita cucu-cucunya, turunan-turunannya para biksu di Sangga Agung, ya, kita mewarisi dua nama, ya, dari jenis dari penabisan Myanmarnya, ya, dari Theravada, dan jenis penabisan dari Mahayana, ya, dari Tiongkoknya masih. Jadi kita masih menggunakan jenis dari Tiongkok juga. Lalu 4 Juli setelah beliau pulang, beliau keliling, ya, mengabarkan ajaran Buddha. Setelah banyak umat Buddha yang terkumpul berdiri PUI, ya, Persaudaraan Pasika Indonesia. Tahun 72 nama itu berganti menjadi Majelis Ulama Pemuda Indonesia. Dia kata ulama diganti menjadi Pasaka Pandita, singkatannya tetap MUABI. 79 setelah bergabung dengan Alumni, namanya berubah menjadi Majelis Budaya Indonesia, pakai sampai sekarang. Lalu dalam Sangga tahun 59 nanti Asin mengundang 13 biksu dari mancanegara termasuk Mahasi Sayadaw untuk mendampingi biksu baru, dan sekaligus membentuk Sangga Suci Indonesia. Tahun 63 Sangga Suci Indonesia diganti nama menjadi Mahasangga Indonesia, dengan Asin mengundang juga para biksu dan biksuni dari Sangga dari tradisi Mahayana yang bergabung, karena pada saat itu juga beliau juga sudah memiliki murid yang belajar dari tradisi Mahayana. Lalu tahun 74, karena setelah itu ada perpecahan di organisasi Buddhis, ya, ada Mahasangga dan Sangga Indonesia. Lalu atas inisiatif dari Departemen Agama diundang untuk bersatu dalam Sangga Agung Indonesia, dan sampai sekarang nama itu dipakai. Di sini saya akan tulis nama-nama organisasinya terlalu banyak, ya, selibat kita lihat sekilas. Jadi setelah dari berdiri sampai sekarang, sebenarnya saya katakan bahwa dari bangkit sampai sekarang Agama Buddha Indonesia penuh dengan konflik, ya, kemulut berkelanjutan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ya. Jadi dari berdiri banyak sekali organisasi baru berdiri, yang ada yang memisahkan diri dari PUI, dari MUABI karena tidak cocok dengan kepemimpinan atau bagaimana, memisahkan diri dari PUI atau MUABI. Ada juga yang berdiri baru, ya, seperti kelompok baru, NSI, Ikhwanul, Maitreya, ya, kelompok-kelompok baru berdiri. Ada kelompok-kelompok yang memisahkan diri, ya, ada. Ya. Lalu usaha-usaha penyatuan dari pemerintah ada, ya. Pada tahun 2020 pemerintah berusaha menyatukan, ada bentuk MABI lah, bentuk banyak organisasi-organisasi yang menyatukan. Karena itu cukup sulit, ya.
Ya, perselisihannya kadang-kadang lebih bersifat personal, ya. Konflik personal yang membawa ke organisasi, akhirnya mengorbankan umat. Ya. Konflik personal di bidang teras ya, banyak itu urusan. Ya, sekarang kita tahu itu urusan-urusan personal, ya. Dikait-kaitkan dengan akidah, ya. Dikait-kaitkan dengan ajaran, ya akhirnya konflik di bawah juga ikut konflik. Bahkan sampai sekarang pun di beberapa daerah, misalnya Lombok, konflik itu masih bisa terasa. Walaupun di atas sudah damai-damai aja sekarang, tapi di daerah masih terasa. Ya. Misalnya di Lombok, ini ada orang Lombok, ya, orang Budayana nggak boleh pacaran dengan Theravada. Lebih baik kamu dapat istri atau suami orang Islam, nggak boleh. Kalau dapat yang Theravada, Budayana, ya. Kebaktian nggak mau bareng-bareng. Ya. Kalau di wihara itu ada kebaktian, dia keliling, ya nggak mau lewat, ya. Masih ada, ya masih ada. Tapi sekarang mungkin sudah lebih nggak separah zaman dulu, ya. Ada Samudera lebih budaya Lombok. Puncaknya ya pada tahun 79 akhirnya, ya mungkin lewat berbagai tekanan dari pemerintah pada masa itu berhasil dibentuk satu wadah tunggal bernama Perwalian Umat Buddha Indonesia. Waktu itu berdiri dari 3 sangga dan 7 majelis. 3 sangganya itu Sangga Indonesia, Sangga Mahayana Indonesia, Sangga Theravada Indonesia. 7 majelisnya itu sama-sama Majelis Budayana, Majelis Pendeta Buddha Dhamma Indonesia yang sekarang menjadi Mangga Budi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Majelis Agama Buddha Mahayana, lalu ada Maitreya, NSI, Tridharma dan Kasogata. Kasogatan yang sekarang berubah menjadi Cet Pocong. Berdiri Walubi sebenarnya hanya menciptakan keharmonisan semu, ya. Saya katakan keharmonisan semu karena nggak benar-benar bersatu, nggak benar-benar harmonis, ya. Ya bertahan beberapa waktu. Tahun 87 ya konflik lagi. NSI pertama dikeluarkan, ramai-ramai kompak keluarin NSI. Keluarin yang urusan organisasi di fatwa bahwa NSI aliran sesat, keluar fatwa NSI aliran sesat. Ya lalu kena karmanya tahun 84 FPI sakit dan kena karmanya. Jadi ya kita beberapa yang duduk di sini seperti Devi, saya dan Bapak, ya kita juga termasuk pelaku sejarah waktu itu, ya merasakan. Ya jadi tahun 94 ya karena konflik ADART dari tahun 92 kaum kepemimpinan, ya karena waktu itu ya si ibu yang sekarang di penjara KPK dengan berkuasa, ya beliau sekarang kena karmanya, ya. Mungkin. Ya. Jadi waktu itu kita kena karmanya karena ya kalau belajar sejarah waktu tahun 70-an kadang-kadang MPI juga agak kasar sih ya mainnya, ya karena pemimpinnya tentara sih waktu itu, ya. Jadi tahun 94 ya Sakin MPI dikeluarkan dari Walubi, ya keluarkan karena faktor organisasi, tapi ada satu fatwa yang keluar mengatakan bahwa Sakin MPI sebagai sesat, sekteritisme dan mengembangkan budaya Cina. Pada saat itu sensitif kalau bicara Cina, ya, karena Orde Baru, ya. Jadi ya dirasakan sekali, ya, bahwa setelah ini keluar langsung dari Dirjen Hidup Buddha keluar satu surat tidak membina Sagin dan MPI. Waktu itu tahun 95 ya, saya baru ke Jakarta, Sekber PNPB mau bikin salah sehat mukarya di Taman Mini, izinnya nggak keluar. Akhirnya kita ngakal-ngakalin, ya, budayananya dikaji Budi, udah, ya, sama Sekber PNPB sekitar bersama Persaudaraan Buddha Budi Budayana Indonesia, ngajunya pakai sekitar bersama Persaudaraan Buddha Budi Buddhis atau Buddha, ya, Buddhis Indonesia, ya, izin keluar. Ya, tentu lewat berbagai lobby yang cukup berat, ya. Akhirnya keluar. Yang lebih tahu ya Ibu Devi, ya. Waktu itu saya masih baru masih kuliah semester 1 waktu itu, semester 2. Ya jadi
Ya Pak, masa-masa itu cukup berat ya, selama tahun 94 sampai 98 ya, ada tekanan mana-mana yang menggunakan kekuatan dari pemerintah ya. Kembali lagi, siapa yang berkuasa, siapa dekat dengan pemerintah bisa menggunakan tekanan itu ya. Yang umat-umat di Lampung merasakan, umat di daerah merasakan, ada beberapa wihara tarik ulur ya, seperti ini Sagen NBI punya 500 wihara, kita bagi-bagi aja ya, masing-masing wihara sudah ikut ke majelis-majelis yang lain. Tapi untung ya kita melewati konflik itu ya, dan juga karena ada konflik itu nggak ada ekayana ya. Kalau enggak pada masa itu nanti ada Maitri atau malah lebih di Bandung ya, karena ada ribut-ribut itu kita perlu base camp di Jakarta. Akhirnya dipilih Ruko 2O ya, kita lihat 2O di depan sana, itu ruko pertama. Lalu dicari tempat ketemu ruko 8LM ya, itulah dimulai ekayana. 8LM ada di mana? Kalau Anda lihat ke lubang Buddha Putih ya, altar sekarang ya, itu dulu ruko yang pertama ya. Dulu altarnya ada di atas yang paling pertama, ada di lantai 2 ya. Waktu saya pertama datang ke ekayana, kebaktiannya di lantai 2, 20 orang ya. Terus belakangan pindah ke bawah ya, di Wang Panji, tapi harap ke sebelah, bukan hal seperti sekarang ya, ke sebelumnya. Dan mungkin di sini beberapa masih tahu. Maka itu setelah di setiap kondisi sulit ada hal positif yang bisa dipetik juga ya. Maka itu ada ekayana sekarang ya, katakan. Kalau nggak ada mungkin ya masih ada ayam ya di Bandung. Ya, enak sih di Bandung. 98 ya, pasca reformasi Walobi dibubarkan sepihak ya. Namun sebelum dibubarkan terlebih dahulu didirikan organisasi baru bernama Perwakilan Umat Buddha Indonesia, singkatannya tetap Walobi. Ini akal-akalan, bentar ya. Ya setelah reformasi kan mahasiswa-mahasiswa protes ya, si ibu agak ketakutan ya, SK pencabutan dari Sagen dan Budayana itu dicabut ya, dicabut ya, ada suratnya, surat dicabut, surat pemulihan nama baik. Tapi 4 hari setelah itu bikin kongres luar biasa, Walobi dibubarkan. Tapi NBI Sagen tidak pernah diundang ke kongres itu ya. Tapi sebelumnya di bulan Agustus kalau nggak salah udah berdiri organisasi perwakilan. Dan di hasil kongres adalah seluruh harta bergerak dari Walobi lama dihibahkan ke Walobi baru ya. Ini kelanjutan ya, tapi untuk hapus dosa, jadi secara hukum dia tidak salah ya. Ya kita lihat ya, konflik terus ya. Nah, lalu berdiri 98 juga berdiri Kasih ya, sekitar bulan November ya, di Lodan ya, 3 sangga bertemu dan mendeklarasikan berdirinya Konferensi Agung Sangga Indonesia. Jadi dalam 2 wadah utama Buddha Indonesia, satu adalah Walobi baru, Walobi perwakilan yang beranggotakan majelis-majelis dan individu biksu dan biksuni. Ya. Majelisnya sekarang mungkin ada 20-an kalau nggak salah. Ya. Catatan di Depak yang terakhir ada 20-an yang menjadi anggota Walobi. Lalu ada Kasih, Konferensi Agung Sangga Indonesia, ada 3 sangga, tadi Sangga Agung, Sangga Mahayana, Sangga Theravada. Lalu ada 4 majelis atau kelompok. Ya, saya sebut kelompok karena Mahayana majelisnya dia di Walobi. Jadi lebih ke individu kelompok wihara-wihara yang mendukung sangganya. BI, Maga Budi dan Tridharma. Ya konflik di Indonesia dari tahun 70-an ya sampai sekarang banyak yang berkisar tentang ketuhanan ya, tentang Adi Buddha ya. Karena ada yang mengatakan bahwa Adi Buddha tidak ada Tuhan ya, Adi Buddha itu tidak ada di kitab suci ya. Ya, itu sebenarnya kita harus tahu jelas kenapa dulu kita memilih istilah Adi Buddha sebagai Tuhan ya. Karena persyaratan agama di Indonesia, satu persyaratan pertama itu harus ada Tuhan
harus ada Tuhan. Dan ketika ditanya Tuhan kamu sebutannya apa? Apa ya? Gak ada. Ya. Bingung kan orang lain bertanya-tanya. Ya, Anda baca seorang tokoh menulis tentang ketuhanan, gak jelas ketuhanannya apa. Ya. Tidak secara berani mesti bahwa sebutan Tuhan agama Buddha itu apa. Ya. Lalu Sukong dengan siswa-siswanya pada masa itu, bahkan sebelum tahun 65 ya, sebelum pecah Islamu, tahun 50 sudah memperkenalkan istilah Adi Buddha. Misalnya Adi Buddha yang digali dari Sangya Ramayana, digali dari kitab-kitab tantra. Di dalam kitab-kitab Pali pasti ada, tapi di dalam kitab Saraswata, kitab Mahayana, dan kitab Pali ada sebutan Adi Buddha. Ya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Ya. Terjemahannya pakai Google Translate ya, belum tentu benar. Ya. Adi Buddha merupakan representasi dari saling ketergantungan fenomena sebagai sebuah entitas yang dapat dianggap sebagai pencipta, dalam tanda kutip, dalam arti relatif. Meskipun fenomena dapat simbolis diwakilkan dengan sifat primordial dari Adi Buddha dan memiliki di dalamnya sumber kolektif mereka. Namun alam semesta tidak dianggap sebagai yang dibuat secara linear, berada dalam hubungan terus-menerus, meningkat, terus abadi dengannya. Ini juga merupakan non-dualitas antara fenomena pikiran individu dan fenomena kosmos, dan juga dilihat sebagai saling terkaitan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari definisi ini, sebenarnya Adi Buddha dari definisi Buddha, dari agama Buddha, bukan Tuhan individu, ya, bukan Tuhan individu dari pandangan agama Samawi, ya. Tapi pada saat masa Buddha tidak disebutkan ada suatu yang disebut sumber, ya. Jadi memang hati-hati kalau kita berbicara tentang Adi Buddha, kita harus benar-benar mengerti Buddhis dulu. Kalau salah-salah, Adi Buddha itu menjadi seperti Brahma, ya, yang ditolak oleh Buddha sebagai zat tunggal, ya, sebagai sumber dari segalanya. Ya, itu juga tidak, ya. Nah, tapi Adi Buddha itu lebih ke Dharmakaya itu sendiri, ya, Dharmakaya dari Buddha, Nirwana itu sendiri, Dharma itu sendiri. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat di sini itu sebenarnya adalah Dharma itu sendiri. Ya. Buddha kan pernah mengatakan bahwa Dharma itu abadi, kan? Dharma ada terus menerus, sekalipun tidak ada sama-sama Buddha yang muncul. Ya. Nama dari Adi Buddha di dalam tradisi Tibetan menurut Samantabhadra sebagai Adi Buddha, Vajradhara sebagai Adi Buddha, kalau Anda baca Sangya Kamahyanika, itu Adi Buddha itu adalah Vajradhara. Nah, lalu dalam tradisi Tiongkok, Adi Buddha adalah Vairocana, Virucana, ya, Qing Fase, Virucana, Dharmakaya adalah Vairocana. Tak perlu lain, di Jepang itu tak perlu lain. Ya, sumber kitabnya banyak, ya, salah satunya yang utama di Indonesia adalah Sangya Kamahyanika. Nah, lalu tentang Budayana sendiri, sebenarnya istilah Budayana itu sudah ada sejak zaman Sailendra, itu karya dari Pangeran Negara Kertabumi dari bangsa Kerta. Pangeran bangsa Kerta mengatakan bahwa bangsa Sailendra itu menganut Budayana. Nah, tren dunia ke depan juga lebih ke konsep karya, ya, pluralis dan inklusif, ya, inklusif. Jadi kita tidak eksklusif, ya. Budayana juga mengakar pada budaya lokal. Itu penting. Nah, lalu agama Buddha di Indonesia memasuki era abad 21 ini, saya melihat ada satu titik terang, ya, konflik-konflik berkurang, ya, semoga tidak ada konflik lagi. Itu juga karena era reformasi, ya, jadi tidak ada campur tangan yang terlalu dalam dari pemerintah terhadap agama, ya, tidak ada pemaksaan pada tunggal, ya, karena saat sekarang banyak sekali tidak berkomunikasi dan teknologi juga tidak jadi masalah, ya, zaman dulu bisa jadi masalah. Nah, jadi masuk di abad 21 itu konflik antar organisasi masih ada, namun jauh berkurang, ya. Agama dikembalikan ke peluknya, ya, demokratis, tidak autokratis, wadah tunggal bukan lagi keharusan, ya,
Ya, semangat non-sektarian terus berkembang, inklusif, tidak eksklusif, dan pluralis. Ini bisa kita lihat ya dengan berkembangnya sekarang banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak lagi bergabung kelompok manapun, ya itu juga suatu hal yang bagus. Kelompok-kelompok dari luar masuk juga mempengaruhi. Ya. Dulu ada satu tahun 90 saya masuk kuliah ada yang mengatakan bahwa abad 21 itu abad spiritualitas. Ya. Nah, itu suatu hal yang bagus, itu bisa kita terbukti bahwa kembalikan agama itu pada praktek. Budaya itu pelatihan, ya, bukan urusan organisasi aja. Ya. Kalau kita lihat ke belakang, ya, kenapa konflik? Saya sih merasa kebanyakan melihat kepentingan organisasi. Ya, saya nggak mengatakan bahwa pada masa itu prakteknya tidak ada ya, tapi umumnya karena masalah organisasi. Ya. Kalau kita lihat dari sisi praktek dan latihan, bukan berarti orang yang latihan, orang yang praktek itu tidak ada konflik ya, ada, tapi relatif lebih sedikit ya, relatif lebih sedikit. Uang arahan di konsili kedua, jadi konsili bersama ada bisa berbeda pandangan tentang wilayah kecil kan ya. Di konsili kedua dikatakan 700 arahan, semua juga bisa berbeda pandangan tentang 10 wilayah kecil ya. Ya itu wajar ya. Jadi masuknya agama Buddha yang mendekatkan pada praktek spiritual, misalnya kelompok Vipassana dari Myanmar, kelompok Tibetan, ya kelompok dari Plamfilis dan dari berbagai tempat yang lebih mendekatkan ke latihan, ya, ke latihan itu sendiri. Jadi masuknya agama Buddha mendekatkan pada aktivitas sosial seperti ya, itu berpengaruh positif ya terhadap agama Buddha, majelis-majelis dan sangka-sangka yang sebelumnya. Jadi kita harus kembali ke semangat asal. Semangat asal itu apa? Latihan, ya, latihan hidup sadar. Pengkotak-kotakan sekte, perguruan, aliran itu adalah hal yang wajar dalam semua agama. Ya, itu selalu saya tekankan. Dan semoga hari ini tidak ada lagi yang bertanya kepada saya kenapa ada sekte. Ya, itu buat hal yang wajar. Lihat aja ke semua agama. Semua agama besar mana ada yang tidak pecah? Jika pendekatannya pada praktek berdasarkan konflik dapat dihindari. Konflik itu ada karena apa? Ada interest pribadi dan kelompok. Itu yang saya lihat, konflik-konflik pada masa lalu, interest pribadi, ya, kelompok, ya, pengen merasa dia yang harus dominan, ya, pengen merasa kepentingan dia di sini. Ada orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan organisasi Buddhis sebagai kendaraan sampai sekarang. Sampai sekarang masih, ya. Misalnya saya lihat beberapa memanfaatkan satu organisasi untuk kepentingan dia, tampil sebagai tokoh masyarakat, ya, sebagai orang penting. Beberapa di daerah-daerah kecil juga muncul, ya, dan itu terjadi di agama Buddha. Di beberapa daerah saya lihat ada beberapa orang kaya, ya, udah punya banyak duit, ya, nggak ada kerjaan, yang pengen jadi tokoh di masyarakat, butuh kendaraan, mencari kendaraan. Kadang-kadang kendaraan organisasi Buddhis yang dipakai banyak sekali. Pengembangan Buddha Dharma harus terlepas dari kepentingan kekuasaan, namun bukan tidak peduli dengan kekuasaan. Waktu itu saya mikir kata-kata yang tepat itu apa ya? Karena zaman sekarang zaman demokratis mungkin tidak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan pemerintah sangat dominan, ya, raja sangat dominan. Ya. Tapi sekarang masih ada, cuma tidak seperti itu lagi. Ya. Tapi pengembangan Dharma harus kembali ke praktek, kembali ke umatnya, kembali ke kita yang harus mengembangkan agama Buddha. Kita tidak bisa terlalu mengandalkan pemerintah. Ya, kita lihat pengembangan agama Buddha di Barat dan lain. Itu walaupun difasilitasi, tapi tidak terlalu mengandalkan kekuatan pemerintah. Di Indonesia juga harusnya seperti itu. Tapi tentunya kita juga tidak boleh tidak peduli dengan kekuasaan, ya, harus tetap menjalin hubungan. Kalau tidak, kejadian yang masa lalu akan terulang lagi.
Ya tentunya harus ada yang konsen ke sana. Konsen, ya kalau misalnya ada sekarang di Indonesia ada beberapa kelompok yang lebih konsen ke politik ya, lebih konsen ke urusan eksistensi umat Buddha di pemerintahan, itu oke aja. Itu oke aja. Karena kita juga butuh ya seperti itu. Ya kalau tahun 2014 ada yang dari Ekayana mau nyalek ya, itu ya, yang boleh-boleh aja, itu ya. Dan nanti bantainya jadi sukses ya. Tapi jangan bantainya yang disuruh nyalek ya, nggak boleh. Ya. Jadi untuk menjaga Buddha Dharma tetap lestari, ya ini pendapat saya pribadi, itu kita harus bangun sangga monastik ya. Bapak Tuh Malas suka sebut sangga kuning yang murni berlatih untuk kepentingan pembebasan dan pelayanan sesama. Jadi praktek bodhisattva dan praktek arahat harus bersama-sama. Kalau terlalu melayani terus nggak ingat mau menjadi biksu itu adalah untuk pembebasan, bisa kebablasan, ya, lupa pada winaya. Ya. Kalau saya kan bodhisattva boleh melanggar sila, kata siapa? Ya. Kalau mau jadi bodhisattva yang boleh sebebas-bebasnya jadi umat aja. Ya. Umat juga bodhisattva kan? Kalau mau pakai jubah harus ingat pakai jubah ini adalah untuk jalan pembebasan. Tapi karena saya pakai jubah ini ya tujuan utama jalan pembebasan. Kalau saya mau bebas-bebas saja, jalan pembebasan dari samsara ya. Tapi kalau saya mau melayani terus, ya saya mau menjadi umat, gitu kan ya. Nah, jadi jalan arahat dan jalan bodhisattva pada hakikatnya sama. Ya. Nah, jadi harus jalan arahat juga ada jalan ada parami pelayanannya. Di jalan bodhisattva juga tidak dikatakan bahwa tidak ada pembebasan, itu juga ada jalur pembebasan. Ya. Jadi harus kembalikan monastik ke latihan, ya, ke praktek, ke pelaksanaan winaya, dharma dan winaya. Tentu dalam hal ini adalah kembali ke semangat, ya, semangat latihan, pembebasan, dan selain itu juga jangan mengurung diri di hutan terus ya, juga kembali untuk melayani. Lalu kita juga harus bangun sangga upasaka upasika. Jadi Buddha kan membentuk 4 sangga ya. Tahu nggak Buddha membentuk 4 sangga? Oke, yang baru dengar ya. Buddha itu membentuk 4 sangga. Sangga bhikkhu, sangga suni, sangga upasaka, sangga upasika. Ya. Jadi itu disebut 4 pilar, 4 kelompok Buddha. Kekurangan 1 kurang lengkap ya. Jadi sangga monastik biksu dan biksuni harus berlatih, sangga upasaka upasika juga harus berlatih ya. Berlatih apa? Berlatih paramita ya. Paramita harus tidak secara lengkap ya. Saat paramita mau berdasar paramita ya. Jangan umat hanya jalan kalima sila dan berdana aja cukup. Paramitanya nggak lengkap. Di bawahnya masih ada Kanti paramita, Wirya paramita, masih ada Dhyana paramita ya. Paramita. Jadi umat juga harus berlatih meditasi ya. Bukan hanya umat dilatih untuk berdana aja. Jadi ada bhikkhu 60 wasa rame-rame berdana, kejar pahala terus ya. Tapi di sisi kebijaksanaannya tumbuh ya. Itu harus ya. Jadi latihan harus lengkap. Jadi umat baik bhikkhu dan umat jika semuanya berpijak di jalur latihan, konflik akan berkurang. Dan saya melihat ke arah situ sih ya. Walaupun ada beberapa pusat latihan juga masih konflik gitu ya. Nah, itu wajar-wajar jalan. Ya, semua di sini kan masih dalam tahap latihan ya. Dalam tahap latihan masih ada ego ya masing-masing. Tapi kalau kita melihat ada ego, kalau kita yang berlatih kita akan bisa melihat kembali ke ego kita itu sendiri. Jadi agama Buddha, terakhir agama Buddha harus membumi. Ya. Agama Buddha di Indonesia, agama Buddha Indonesia harus menjadi agama Buddha Indonesia. Ya. Bukan kopian ya, dari agama Buddha yang ada di luar. Ya. Dan itu kerja keras. Ya.
kerja keras kita bersama. Agama Buddha yang benar-benar sesuai dengan karakteristik orang Indonesia, sesuai dengan kultur orang Indonesia, dan tentu tidak seragam, ya. Karena untuk agama Buddha untuk orang-orang Medan sama ya dengan untuk orang-orang karakteristik umat misalnya di Jakarta atau di Bandung. Ya. Jadi itu memang kerja keras kita bersama. Oke, yang tentang sejarah agama Buddha Indonesia sampai hari ini kira-kira seperti ini. Lalu ada tadi berbicara kenapa disebut kursus malam Buddha, kenapa ditulisnya BUDA. Ya. Kemarin hari pertama ada yang bertanya, ya. Lalu saya melakukan survei sedikit, BUDA itu apa sih? Waktu itu saya jawab BUDA itu bahasa Indonesia, dari kamus besar bahasa Indonesia Buddha. Itu benar sih ya, tapi malam Buddha yang kita pakai itu bukan reference ke Buddha, tapi adalah nama hari, ya. Hari Rabu, dan itu adalah nama planet Merkuri. Planet Merkurius dalam bahasa Sanskerta itu Buddha. Ya. Ini nama hari dari kalender Gregorian yang kalender kita pakai sekarang: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Sunday hari matahari, ternyata dia Sunday hari matahari. Raffi dalam kalender Jawa disebut Kadite, kalender Bali sama. Itu adalah matahari. Selasa itu adalah Senin itu adalah Soma, itu adalah bulan. Sama kalender Jawa, kalender Sunda, kalender Bali sama. Kalender dia hari Selasa adalah Manggala, Mars, ya, simbol planet Mars. Ya, di kalender Jawa disebut Hanggara, kalender Sunda Hanggara, kalender Bali Hanggara. Hari Rabu adalah hari Buddha. Itu adalah nama planet Merkurius. Ya, di Jawa, Sunda, Bali Buddha, dan seterusnya. Ya. Kenapa dipakai? Karena Tongin ya, bunyinya sama, ya, Buddha. Ya, jadi orang Jawa karena bunyinya sama dianggap hari Buddha, ya, dikhususkan untuk hari ibadah oleh umat Buddha, ya, karena bunyinya sama seperti kalau kita kan ada kalau belajar sains kan juga ada tulisannya beda, bunyinya sama, yang sama memiliki arti yang mendekati. Ya, ini karena bunyinya sama oleh orang-orang Buddhis di kampung-kampung di Jawa. Disamakan bahwa ini hari untuk Buddha, hari untuk ibadah, ya, hari untuk kebaktian. Oke, ya. Jadi menjawab ya, kursus Dharma malam Buddha. Buddha adalah hari Buddha, hari Rabu. Ya, Buddha sendiri sebenarnya berarti Merkurius, ya, hari Merkurius, hari Rabu. Simbol dari planet Merkurius. Oke, sampai di sini. Oke, kalau gitu kita supaya semangat kita applause untuk kita bersama. Ya baiklah, kita buka sesi tanya jawab ya Bante ya. Kita belum bisa batasin waktunya, belum bisa batasin jumlah penanya, tapi mungkin bisa 1 atau 2 penanya dulu. 1. Langsung aja ya Bante. Malam nanti saya mau nanya mengenai adik Buddha, karena di sektor tertentu masih ada penolakan dari pernyataan mengenai adik Buddha itu, dan juga mengenai yang ini di Sunda, di Karawang itu ada candi Buddha, candi jiwa. Ternyata itu ada lebih tua dibandingkan dengan candi yang ada di tempat lain. Dan mengenai yang Borobudur itu ada apa? Mengenai buku Karmawibata itu kan dari ajaran Vajrayana model saya. Bisa dijelaskan dari Bante? Aliran atau majelis atau sangga lain kalau menolak istilah saya dulu, biarin, nggak apa-apa ya, nggak usah diurusin, ya, nggak usah diributkan. Anda di sini mau menolak juga nggak apa-apa, ya. Anda nggak setuju nggak apa-apa. Tapi Anda tidak setuju,
jangan bikin ribut ya. Kita nggak usah ribut untuk hal-hal seperti itu. Untuk saat ini di Indonesia kita masih butuh, kita perlu untuk suatu identitas untuk menyebut yang agama lain juga sebagai Tuhan ya. Kita betul ya. Dan kami sendiri merasa itu sudah tepat ya. Sebutan Adi Buddha itu sudah tepat dan sudah final ya. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman dengan sebutan itu, nggak apa-apa. Majelis lain, tanggal lain merasa tidak nyaman dengan sebutan itu, nggak apa-apa. Tentu kita memilih itu ada dasarnya ya. Saya sudah sebutkan dasarnya tadi ya. Dan Buddha bisa diakui sebagai agama resmi di Indonesia juga karena Bante Asin mengungkapkan tentang teori ketuhanan karena Adi Buddha itu sendiri. Lalu setelah diakui kok mau dibuang? Ya, diajuin syarat untuk jadi agama, udah diajuin, udah ada itu, oke udah diakui, ya hari raya udah dikasih, ya BP sudah dikeluarkan, oke karena udah diakui aman, dibuang aja. Kapan-kapan ada yang bukit-bukit lagi, kena. Jangan lupa, ya, mayoritas di sini ya, masih mempermasalahkan urusan Tuhan. Di Indonesia ateis masih dianggap masih dianggap sama dengan komunis ya. Ateis masih dianggap seperti orang jahat ya. Padahal orang yang ateis tidak ada salah kan ya. Di luar negeri orang yang ateis tidak ada salah. Bahkan di Indonesia orang yang tidak beragama pun dianggap salah kan? Betul nggak? Di Indonesia orang yang tidak beragama dianggap salah, nggak boleh. Di kolom KTP harus ada agama. Kamu KTP, enggak saya tidak beragama, masa santun. Boleh nggak? Anda akan langsung dicap ateis. Zaman Orde Baru akan langsung dicap komunis. Ya. Sekarang udah agak kurang isu seperti itu, tapi masih tidak boleh Anda tidak mencantumkan agama di kolom KTP. Saya kosongin aja, saya nggak beragama, free thinker. Walaupun secara praktek sebenarnya di Indonesia banyak golongan-golongan yang dikategorikan sebagai free thinker, ya. Tapi tidak bisa yang Anda ngisi kolom KTP terus Anda ngisi free thinker, itu apa? Ya. Kalau di luar negeri, saya kerja di Singapura dulu, saya lihat banyak yang ngisi kolom agamanya, terutama anak-anak muda ya, isinya itu pasti free thinker. Dia tidak mau terikat pada agama manapun. Ya, dia tidak menyebut dirinya ateis. Ya, mamanya sembahyang ke kelenteng dia ikut, pacarnya ke gereja dia ikut. Ya. Kelompok free thinker seperti itu banyak. Ya, dan sekarang juga sebenarnya banyak. Ya. Dan yang kedua tadi tentang candi jiwa. Ya, candi jiwa dikatakan memang kompleks perjanjian yang cukup besar. Tapi catatan tentang candi jiwa itu juga sangat sedikit ya. Penelitian tentang candi jiwa itu juga sangat sedikit. Dan memang dikatakan candi Buddhis ya sekarang hanya tinggal fondasi-fondasinya ya. Jadi tidak banyak yang kita tahu tentang itu ya, kembali lagi ya catatan sejarah banyak yang terkubur ya, banyak yang tidak tahu ya. Hanya hipotesa-hipotesa yang bisa diberikan termasuk sampai saat ini pun Muara Jambi hanya hipotesa dari pakar sejarah. Lalu pertanyaan ketiga tadi tentang Karma Wibangga ya, Mahakarma Candi Borobudur itu sebenarnya adalah kombinasi dari banyak kitab ya, kitab Karma Wibangga itu kalau nggak salah ada di apa ya, saya lupa bagian dari sutra mana ya, salah satu bab dari Awataptaka atau mana. Kalau yang di bagian kisah tentang Sudana itu memang bagian dari salah satu bab dari Awataptaka ya, Kalitawistara ya. Jadi konsep dari Borobudur itu dibangun sebenarnya adalah konsep dari Mahayana Antrayana ya. Jadi ada dasar tentang Hinayana di sana, Mahayana di sana, dan Vajrayana di sana. Bicara tentang Borobudur yaitu suatu topik yang lebih luas lagi ya. Itu juga
kepala Baktia juga bisa jadi topik untuk malam muda berikutnya. Ya. Ada pakar-pakar yang mendalami Borobudur. Kita bisa melihat mulai dari Karma Wimbangal bercerita tentang apa? Karma Wimbangal bercerita tentang hukum karma kan, ya, yang ditutup gitu. Ya, tentang sebenarnya kalau di dalam kitab Tiongkok mungkin disebut Sansi Kucing ya, kitab tentang hukum karma ya, itu ya, dari gambar-gambarnya kan begitu. Pada kehidupan ini kamu melakukan ini, hasilnya nanti seperti apa? Ya. Kira-kira seperti itulah ya. Saya tidak terlalu mendalami tentang itu. Yang saya baca agak banyak kalau tentang Borobudur adalah tentang kisah tentang Sudana, ya, Sancai, Sancai, yang itu dari Awatama Saka. Lalu tentang dari bagian tentang kisah muda itu dari Melita Wistara kalau tidak salah. Itu banyak dalam konsep bangun Borobudur. Maka itu beberapa pakar menganggap Borobudur itu adalah mandala dari Awatama Saka. Ya, karena sutra yang dominan di situ adalah sutra dari Awatama Saka Sutra. Ya. Ada juga yang pakar, kemarin saya ketemu di Taiwan, satu pakar menganggap Borobudur itu adalah mandala dari Maitreya. Ya, karena selama ini kan kita menganggap itu mandala dari Pancasila Buddha. Sedangkan pakar itu memberikan pandangan dari sudut pandang penelitiannya, ya, bahwa Borobudur itu adalah mandala Maitreya. Ya, banyak pakar yang punya argumen dan dasar kitab suci yang mereka teliti berbagai aspek. Ada satu website ya, dan kalau tertarik belajar Borobudur, satu website borobudur.tv TV. Ya, di situ banyak. Saya nggak tahu yang bikin siapa, orang Indonesia sepertinya atau orang bule ya. Ya itu banyak dari Borobudur, terus sutra-sutra yang menjadi dasar di Borobudur, ya itu cukup lengkap. Ya. Oke? Ya, saya kira pertanyaan 3 nggak terlalu krusial, justru pertanyaan pertama yang lebih krusial. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya kursus Dharma pada malam hari ini, siapa tahu kita lebih bisa melek lagi ya. Tapi yang balik lagi ke Borobudur itu Bante, jangan sampai ada yang bilang bahwa itu adalah bikinan dari Raja Sulaiman. Kita tahu, kita besok jangan tanya itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Bu Devi. Ya, terima kasih Bante. Selamat malam semua. Ada beberapa catatan sih, tapi saya ingin menanggapi teman tadi yang mengenai Adi Buddha. Saya mendengar ini cerita langsung dari saksi sejarah Bapak Dr. Krisnanda Wijayamukti. Nanti hari Minggu ini juga beliau menjadi narasumber untuk kupas buku ya, bedah buku. Menurut Pak Kris, salam Buddhis yang sekarang sering kita sampaikan, istilah Namo Sang Hyang Adi Budaya dan dijawab dengan Namo Buddhaya, itu awalnya yang mempopulerkan adalah almarhum Bante Giri Rakito sebelum Sanghabta. Waktu itu Sangha masih satu. Nah ini saya dengar langsung dari Pak Kris, nanti minggu depan silakan bisa dikonfirmasi ya. Jadi itu yang memberi salam ke daerah-daerah waktu itu Bante Giri kan juga Dharma Duta yang sangat aktif ya. Nah, beliau juga sebenarnya salah satu murid kesayangan Suhong waktu itu kalau nggak salah. Kemana-mana itu mempopulerkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jadi salam itu Bante Giri yang mempopulerkan, bukan Suhong malah. Sebelum mengajukan Sang Hyang Adi Buddha, konsep Sang Hyang Adi Buddha sebagai Tuhannya. Nah kemudian Sang Adi Buddha sendiri, ini mungkin ada sumber lain dari yang studi tentang Borobudur dari sudut mungkin ini lebih ke spiritual ya, bahwa Borobudur itu Budanya adalah Buddha yang dipijak adalah Buddha Wairocana, bodhisatwanya Samantabhadra. Kalau tadi dari yang dikupas oleh Bante Gupta juga Wairocana itu adalah konsep Adi Buddha. Jadi sejak Borobudur pun Adi Buddha udah ada sebenarnya. Nah itulah pentingnya kita belajar sejarah sebenarnya. Kemudian sedikit meluruskan yang Romo 2O, kebenaran saya penghuni pertama juga dulu, nggak menghuni tapi ikut ini. 2O itu bukan karena konflik Walubi. Awalnya 2O itu dibeli karena pemuda sekber mau sarasehan di Jakarta.
Tapi dalam perjalanan itu kita panitia terjadi konflik, dan itu juga jadi base camp jadinya. Ya, jadi bukan karena konflik ada 2O gitu, tapi 2O itu menjadi base campnya pemuda ketika itu. Ini jadi ngacak-ngacak. Kemudian ada satu sumber lagi mengenai Sriwijaya. Ada sumber yang cukup ini juga melakukan studi. Balik lagi ini lebih ke sisi spiritual, dari jejak-jejak spiritual. Katanya pusat Sriwijaya sih lebih ke Bukit Siguntang di Palembang. Kemudian juga kita melihat sejarah agama Buddha akhirnya boleh bilang hilang dalam tanda kutip karena raja-raja baru pindah agama. Nah, ini saya melihat ada satu pelajaran yang bisa kita petik ya untuk kehidupan saat ini, bahwa anak-anak itu biasanya lebih mendengar kata gurunya. Raja baru ini kan punya guru spiritual. Guru spiritual inilah yang mempengaruhi raja baru untuk pindah agama. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Orang tua itu hati-hati kalau sekolahin anaknya. Anak-anak lebih dengar gurunya, dicuci otak. Makanya anak kita pindah agama. Terutama orang tua, ya pasangan-pasangan muda. Hati-hati, anak kita itu dicuci otak dan pindah agama. Dia akan dengar gurunya. Kalau dia pulang dia lihat ada apa, dia bilang mamanya penyembah berhala. Hati-hati. Ini yang kita bisa pelajari dari sejarah, ya. Kemudian ini satu lagi, ada 2 kali ya usul. Kalau tadi Balaputra Dewa, Raja Balaputra Dewa membangun asrama di Nalanda. Usul aja, mudah-mudahan ada konglomerat di sini atau pengusaha. Kenapa sih kita nggak membangun satu replika atau wihara di Mahabodhi di India sana, di Bodh Gaya? Bodh Gaya itu kan banyak kan wihara-wihara dari berbagai negara. Padahal tiap tahun orang Indonesia banyak yang naik ke tanah suci ya, tanah suci Buddha. Mudah-mudahan ada wihara Indonesia di sana gitu, yang khas Indonesia, mungkin replika Borobudur atau apa. Ini yang bisa aja pengusaha-pengusaha muda gabung gitu, bikin wihara di sana. Jadi kita ke sana bisa jadi hotel di sana gitu. Ini usulan harapan. Satu lagi, Nah, satu lagi mengenai ini untuk Pak, ini sih sebenarnya buat Pak Bahtiar. Ini organisasinya apa lembaganya Pusdiklat ini mudah-mudahan lebih studi tentang agama Buddha Indonesianya, tentang agama Buddha Nusantaranya lebih digiatkan lagi, supaya benar-benar itu tidak hanya dalam agama Buddha Indonesia yang seperti apa, toh kita bawa juga budaya luar, nanti kita gontok-gontokan lagi. Jadi lebih mengangkat ke budaya lokal itu benar-benar lewat studi gitu. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Sudah ya? Berarti silakan. Ya, masukan dari Devi sangat bagus ya, tambahan untuk buka wawasan dan pengetahuan. Memang kita perlu ya untuk kita berbicara tentang budaya Indonesia seperti apa. Sebenarnya secara kita akan pernah bikin satu simposium atau satu conference yang dari berbagai studi ya, berbagai pakar untuk berbicara tentang ini. Sekarang masing-masing berbicara tentang mereka masing-masing gitu kan ya. Jadi memang perlu pelan-pelan ya, kita perlu merumuskan ya bersama, sehingga ke depan apa yang kita kembangkan ya, apa yang kita kembangkan dari KNA, dari Pusdiklat, dari MPI, dari Sagit, itu bisa sinkron, bisa sejalan ya. Yang masukan dari Devi bagus ya. Itu ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan berikutnya silakan. Masih segar nih kelihatannya, jadi mau ditutup juga sayang. Ayo, 1. Saya yang tanya Bante. Ya, mewakili dari teman-teman. Ada beberapa kisah kalau kita lihat dari pemaparan sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia ini atau di bumi Nusantara khususnya.
pemakaian kata bumi Nusantara juga jauh lebih elegan saya kira untuk menyebutkan ciri Buddhistik. Kalau kita lihat dari periode Sriwijaya itu abad ke-7, setelah itu Majapahit abad ke-14 atau 15 atau ya sekitar segitu. Nah kita sekarang di abad ke-21, ini periodenya ini 7 abad. Ada istilah di kita, anekdot atau apapun, kebangkitan agama Buddha itu periodenya 7 abad. Gimana pandangan atau pendapat dari Bante? Terima kasih. Ya, gambaran pandangan-pandangan seperti itu ya boleh-boleh aja ya. Ada kemarin saya juga baru baca buku tentang Sabdo Palom ya. Terus tentang ramalan ya kayak ya sebagai itu. Jadi Sabdo Palom dikatakan misalnya ketika Raja Brawijaya, saya kembali sejarah itu kembali siapa yang menulis gitu kayaknya berbeda pandangan. Ada yang menganggap Raja Brawijaya itu pindah Muslim gitu kan ya, sehingga pengawalnya ya Sabdo Palom dan siapa namanya satu lagi lupa, Nyai Gendong ya, yang memberikan kutukan ya, dan memberikan seperti prediksi bahwa agama dari luar ini cuma bisa bertahan berapa ratus tahun ya, simbolkan air dari Banyuwangi yang tetap poli selama hanya